Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan konsep fungsi pendekatan posisi dan tujuan manajemen keuangan, yaitu untuk kuliah pertemuan 1 dan 2. Nah, jadi untuk sub pokok bahasan adalah kita akan membahas pengertian manajemen keuangan, dan yang kedua, fungsi pendekatan dan tujuan manajemen keuangan. Ketika saudara mendengar kata manajemen keuangan, apa yang pertama kali terbersit ketika mendengar manajemen keuangan? Mungkin secara spontan kita akan mengasosiasikan manajemen keuangan itu sebagai mengatur keuangan gitu ya. Atau secara sederhana kita sebagai individu, manajemen keuangan itu berarti bagaimana kita mengatur secara efektif dan efisien pemasukan dan pengeluaran kita. Namun dalam hal ini, manajemen keuangan, kita akan berbicara terkait dengan manajemen keuangan perusahaan. Secara sederhana atau secara definitif, manajemen keuangan merupakan perencanaan dan pengawasan investasi, pembelanjaan, dan aset suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini ada 3 hal pokok yang perlu kita garis bawahi, yaitu investasi, pembelanjaan, dan aset. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, investasi. Investasi merupakan pengambilan keputusan tentang alokasi dana yang dimiliki oleh organisasi. Maksudnya apa? Oke, suatu perusahaan besar bisa saja atau biasanya mempunyai dana kas menganggur atau idle cash. Nah, oleh karena itu, suatu manajer keuangan perusahaan perlu mencari cara bagaimana memanfaatkan kas menganggur atau idle cash tersebut secara efektif dan efisien sehingga memberikan manfaat bagi perusahaan. Contohnya, manajer keuangan mengalokasikan dana kas menganggur pada deposito. Dengan menempatkan dana pada deposito, maka perusahaan akan memperoleh return atau timbal hasil berupa bunga. Nah, berarti investasi itu terkait bagaimana seorang manajer keuangan mengatur keuangan perusahaan, khususnya dana kas menganggur. Kemudian yang kedua adalah pembelanjaan atau financing. Adalah pengambilan keputusan tentang sumber dana yang akan digunakan. Dan yang ketiga, manajemen aset adalah masalah efisiensi penggunaan aktiva yang dimiliki. Nah, terkait pembelanjaan ini, kalau saudara masih ingat, atau silahkan coba dibuka salah satu laporan keuangan perusahaan. Laporan posisi keuangan perusahaan itu kan ada 2 sisi, yaitu aktiva di sisi kiri, dan di sisi kanan adalah liabilitas dan ekuitas. Nah, untuk di sisi kanan, itu kan liabilitas dan ekuitas yang tersusun atas utang, yaitu liabilitas dan ekuitas atau modal perusahaan. Nah, itulah di posisi kanan itulah sumber dana apakah perusahaan memperoleh dana dari modal saham ataukah dari utang. Nah,
Tugas manajer keuangan adalah mengatur bagaimana proporsi atau bagaimana mencari pendanaan untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan. Nah, berdasarkan pengertian di atas, maka manajemen keuangan bisa juga dibaca manajer keuangan mempunyai 3 fungsi utama, yaitu pengambilan keputusan di bidang investasi, pengambilan keputusan di bidang pembelanjaan, dan pengambilan keputusan untuk pengelolaan aset. Nah, dari ketiga fungsi itu, maka posisi atau tugas manajer keuangan dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, mari kita lihat. Ya, ini adalah urutan yang akan dijelaskan pada keterangan di bawah ini. Di kotak kiri adalah perusahaan, kotak tengah adalah manajer keuangan, dan yang kanan adalah sumber dana. Mari kita lihat satu persatu bagaimana runtutan atau kita buat cerita ya. Kita membayangkan sebagai manajer keuangan suatu perusahaan. Yang pertama, nomor 1. Manajer keuangan mencari dana ke sumber dana yang ada. Nah, seperti penjelasan yang ada di atas tadi, untuk melakukan operasional perusahaan, tentu perusahaan perlu dana. Nah, tugas utama atau tugas pertama dari manajer keuangan adalah mencari sumber dana itu. Kalau di laporan posisi keuangan di bagian kanan, terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Nah, manajer keuangan perlu apa ya? Perlu memutar otak cara yang efisien dan efektif bagi perusahaan untuk memperoleh dana. Apakah perusahaan perlu mencari dana di pasar modal dengan menerbitkan saham atau menjual saham? Atau apakah perusahaan perlu mencari dana dengan menerbitkan surat utang? Atau perusahaan mencari dana dengan berhutang di bank, dalam hal ini utang jangka panjang? Atau bagaimana mengkombinasikan berbagai sumber dana yang ada untuk mencari alternatif yang paling efisien dan efektif? Nah, ini yang pertama adalah terkait dengan mencari sumber dana. Kemudian yang kedua, setelah memperoleh dana yang ada, berarti kan perusahaan sudah memperoleh dana nih. Setelah memperoleh dana, kemudian dana diinvestasikan ke real asset yang digunakan untuk operasi perusahaan. Nah, dalam hal ini, manajer keuangan perlu memperhitungkan membeli mesin seperti apa yang nantinya memberikan keuntungan bagi perusahaan. Apakah perlu membeli mesin atau memperluas gedung area operasional atau yang lainnya. Atau dengan kata lain, sumber daya yang ada diatur sedemikian rupa. Apakah itu dibelanjakan ke mesin, ke gedung, atau mencari pegawai baru, dan sebagainya.
Kemudian yang ketiga, kegiatan operasi perusahaan akan menghasilkan aliran kas masuk yang lebih dari cukup sehingga tercipta laba. Nah, perlu digarisbawahi bahwa dalam hal ini kita membicarakan kondisi perusahaan yang normal, artinya perusahaan beroperasi secara baik kemudian menghasilkan keuntungan atau laba. Nah, setelah perusahaan beroperasi dan memberikan hasil yang cukup, aliran kas yang cukup sehingga tercipta laba, maka langkah yang keempat atau tujuan yang fungsi yang keempat adalah laba tersebut dapat digunakan untuk mengembalikan utang apabila sumber dana tadi berasal dari utang, dan pembagian laba dalam hal ini adalah dividen apabila sumber dana diperoleh dari modal saham atau menjual saham di pasar modal. Dan yang kedua, laba tersebut dapat digunakan atau ditanamkan kembali ke perusahaan untuk perluasan atau pengembangan perusahaan. Nah, ini adalah fungsi dari manajer keuangan. Silahkan dicermati. Kita buat cerita ya, biar pemahaman terkait dengan manajemen keuangan dan manajer keuangan itu lebih mudah dipahami. Nah, informasi yang dibutuhkan bagi manajemen keuangan untuk pengambilan keputusan dalam menjalankan fungsinya sebagian besar diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Baik dari laporan laba rugi, arus kas, laporan posisi keuangan, dan sebagainya. Dan laporan keuangan perusahaan disusun dan dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu berdasarkan accrual basis. Nah, coba diingat, apa itu accrual basis? Ini sudah dijelaskan di akuntansi pengantar. Sedangkan analisis yang harus dilakukan dalam manajemen keuangan adalah menggunakan cash basis. Jadi ada perbedaan ya. Kalau laporan keuangan itu dibuat berdasarkan accrual basis atau tidak tunai, sedangkan analisis yang dilakukan oleh atau dalam manajemen keuangan adalah menggunakan cash basis. Kita lihat contohnya. Misalnya dalam laporan laba rugi, penyusutan aktiva tetap diakui sebagai biaya yang mengurangi pendapatan. Meskipun perusahaan secara nyata tidak mengeluarkan uang untuk membayar biaya tersebut. Accrual basis. Contohnya seperti ini. Misalkan perusahaan pada tahun 2000 membeli kendaraan seharga 15 juta. Masa manfaat 5 tahun. Kemudian depresiasi menggunakan garis lurus, berarti per tahun ada biaya depresiasi sebesar 3 juta. Nah, dalam laporan laba rugi berarti ada biaya depresiasi sebesar 3 juta setiap tahun untuk depresiasi kendaraan. Ya, ada biaya depresiasi setiap tahun untuk depresiasi kendaraan. Itu accrual basis. Padahal senyatanya perusahaan kan tidak mengeluarkan uang untuk biaya depresiasi tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Kalau accrual basis ada pencatatan misalkan biaya depresiasi tiap tahun untuk kendaraan tadi. Padahal senyatanya perusahaan tidak mengeluarkan uang untuk
biaya depresiasi tersebut. Nah, demikian juga angka-angka yang tercantum di dalam neraca adalah mencerminkan nilai buku, accrual basis, bukan nilai pasar, cash basis. Nah, oleh karena itu, manajer keuangan dalam membaca laporan keuangan untuk keperluan pengambilan keputusan di bidang keuangan harus dibaca secara cash basis. Nah, pada umumnya orang menyangka bahwa semua perusahaan mempunyai tujuan memperoleh laba setinggi-tingginya. Dan pendapat itu tidak sepenuhnya salah. Karena kan memang perusahaan perlu memperoleh laba ya. Tetapi dalam hal ini ada tujuan yang lebih esensial yang disebut dengan tujuan normatif atau tujuan yang seharusnya. Nah, ini perlu saudara ketahui. Tujuan normatif manajemen keuangan atau seorang manajer keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Dan nilai perusahaan pada umumnya tercermin dari harga saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pertanyaannya, mengapa demikian? Nah, sebab pemilik perusahaan itu adalah pemegang saham ya. Kalau dalam hal ini adalah perusahaan terbuka, berarti pemilik perusahaan adalah pemegang saham. Sebab pemegang saham belum tentu bertambah kaya meskipun perusahaan memperoleh laba tinggi. Tetapi pemilik perusahaan pasti kaya kalau harga saham yang dipegangnya harganya semakin tinggi. Yang jadi acuan adalah harga saham. Kemudian bagian B, analisis dalam manajemen keuangan. Seluruh analisis dalam manajemen keuangan mendasarkan diri pada analisis manfaat dan biaya atau benefit and cost analysis, atau lebih tepat disebut analisis manfaat dan pengorbanan. Artinya, semua pengambilan keputusan di bidang keuangan akan membandingkan besarnya manfaat yang dapat diperoleh karena sejumlah pengorbanan tertentu. Dalam penerapannya, analisis ini dapat dilakukan sebagai berikut. Ada 3. Dilihat dari 2 sisi, yaitu sisi manfaat dan pengorbanannya. Membandingkan besarnya manfaat yang dapat diperoleh dengan pengorbanan yang harus dilakukan. Prinsipnya adalah apabila manfaat lebih besar dari pengorbanannya, maka keputusan keuangan tersebut layak untuk dilaksanakan. Yang kedua, dilihat dari satu sisi, yaitu sisi manfaatnya saja. Membandingkan tambahan manfaat yang dapat diperoleh. Prinsipnya apabila diperoleh tambahan manfaat yang cukup signifikan tanpa mengakibatkan perubahan tingkat pengorbanan, maka keputusan keuangan tersebut layak untuk dilaksanakan. Yang ketiga, dilihat dari satu sisi, yaitu sisi pengorbanannya. Membandingkan pengurangan pengorbanan yang dapat diperoleh. Prinsipnya apabila diperoleh penghematan biaya yang cukup signifikan tanpa mengakibatkan perubahan tingkat manfaat, maka keputusan keuangan tersebut layak untuk dilaksanakan. Yang C adalah pentingnya teori nilai waktu uang. Keputusan keuangan, selain melibatkan jumlah uang yang besar, pada umumnya akan mencakup kurun waktu yang cukup panjang, lebih dari 1 tahun. Terutama untuk keputusan pembelanjaan dan keputusan investasi.
Nah, untuk manajemen keuangan ini kita berbicara dalam konteks perusahaan. Apabila modal perusahaan diperoleh dari pinjaman jangka panjang, maka modal tersebut akan tertanam dalam bentuk utang jangka panjang untuk jangka waktu yang cukup lama, misalnya 5 tahun sampai 10 tahun. Demikian juga sebaliknya, jika perusahaan menginvestasikan dananya untuk membeli mesin atau kendaraan, maka umur penggunaan atau umur ekonomis dari aktiva tersebut pasti lebih dari 1 tahun. Nah, ini pentingnya teori nilai waktu dari uang. Padahal nilai uang Rp1 saat ini akan berubah nilainya pada waktu 10 tahun yang akan datang. Contoh sederhana misalnya pada tahun 1990, harga sebungkus rokok gudang garam internasional adalah 1.500. Pada tahun 2000 harga sebungkusnya menjadi 3.000. Sehingga pada tahun 1990 uang 3.000 bernilai 2 bungkus rokok gigi internasional, dan pada tahun 2000 nilainya turun tinggal sama dengan 1 bungkus rokok. Nilai uang dapat juga diamati dari nilai tukarnya dengan mata uang asing. Perhatikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Perubahan nilai rupiah tidak lagi dalam hitungan tahun, tetapi dalam hitungan jam, bahkan menit. Atau kita bisa memberikan contoh nilai waktu uang itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saudara dulu ketika SD, untuk membeli atau uang jajan untuk membeli es teh berapa, dan coba bandingkan dengan sekarang. Mungkin dulu untuk membeli satu plastik es teh adalah 500, sedangkan sekarang kalau kita beli di warung sudah 2.500 atau 3.000. Nah, itulah contoh sederhana terkait dengan pentingnya memahami nilai waktu uang. Pemahaman tentang teori nilai waktu uang dari uang merupakan modal dasar untuk dapat memahami perhitungan dan analisis dalam manajemen keuangan. Oleh karena itu, sebelum melangkah untuk mempelajari materi manajemen keuangan, teori nilai waktu dari uang harus dipahami terlebih dahulu. Oke, semoga materi konsep, fungsi, pendekatan, dan posisi keuangan untuk 3 halaman ini dapat dipahami terlebih dahulu sebagai dasar saudara untuk memahami materi selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar.